R&B kayak maksudnya. Nah, sementara saya dulu dengan saya musik slang, manfaat. Jadi memang kumpul di Sanikma dengan racikan yang beda-beda. Iya, jadi kita cerita senang hikmah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Tabrinata dalam obrolan kanta. Di episode kali ini kita bertemu dengan Wakil Ketua Basnas Sumatera Selatan, Kak Edi Purnomo. Insya Allah kita akan membahas tentang kepribadian beliau dan tentang Basnas di Sumatera Selatan ini. Langsung saja Kak Edi Purnomo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Ini kesempatan yang berharga buat saya bisa kedatangan dari TN Media. Sore-sore nak balik begawe, tahu-tahu datang. Terpaksa lagi dulu balik. Ya, selamat sore, apa kabar rekan-rekan, sahabat-sahabat TN Media dimanapun berada. Alhamdulillah, perkenalkan saya Edi Purnomo. Kalau tadi disebut sebagai wakil ketua, ya alhamdulillah baru saja dilantik seminggu yang lalu oleh Pak Gubernur sebagai salah satu pimpinan dari Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan. Dan saat ini dipercayakan untuk di wakil ketua bidang pendistribusian. Ya. Pendistribusian. Oke Kak, sebelum kita berbicara tentang Basnas nih Kak. Sebelumnya nih waktu masa kecil dulu gimana? Boleh sharing untuk kawan-kawan TN Media. Kalau kecil saya lahir di Palembang tapi masih keturunan bapak ibu itu masih dari Pulau Jawa. Tapi kalau bapak itu lahir di Musirawas, itu ada satu kampung Tugu Mulyo yang memang itu Trans Jawa. Jadi kalau main ke sana terasa cak di Jawa, bahasa Jawa, kecil-kecil pinter. Di backup Jawa. Di desa Wukirsari, Kampung H kalau nggak salah. Nah, situ kalau besarnya di Palembang, ya, di daerah Bukit. Sekarang pun masih di daerah Bukit sekitar situ. Dari ke SD sampai SMA tuh Kak, SD, itu kegiatan tuh bagaimana tuh? Kalau SD alhamdulillah di SD 542 Palembang di Bukit. SMP juga SMP 17 Palembang Negeri di Bukit. SMA 1 tahun 94 selesai 97 ya. Oh di SMA 1? SMA 1 Palembang. Kuliah agak jauh, jauh dikit lah, di Indralaya. Tapi masih ada 1000 bukitnya. Kalau SD, SMP, SMA jalan kaki. Cuman kalau nak kuliah jalan kaki saro. Paksa naik bus. Iya. Nah Kak, dalam dari kuliah itu Kak atau organisasi apa yang pernah diikuti Kak dan kegiatan apa kan? Iya, kalau dari waktu sekolah dulu aktif, mungkin di SMA mulai aktif di organisasi Rohis ya. Rohis. Dulu bagian divisi masjid, ngatur-ngatur ceramah, ngatur-ngatur jadwal piket masjid. Nah itu bagian aku ya. Terus kuliahnya juga sempet di DKM kampus ya, di teknik, Fakultas Teknik Unsri ya, satu di Indralaya. Alhamdulillah selesai 2003 selesai. Tapi di luar aktifnya di kampus juga ikut bersama teman-teman Senandung Hikmah. Itu ya. Jadi Senandung Hikmah itu cikal bakal Senandung Hikmah saya ikut di dalamnya, namanya dulu Nurul Hikmah. Berarti dari generasi pertama? Mungkin teman-teman bilang generasi kedua karena saya masuk di tahun 97 Senandung Hikmah itu sendiri dan mungkin banyak kenal tahun 95 ya. Saya masuk di 97 masih nama Nurul Hikmah itu. 98 baru diganti Senandung Hikmah. Dan alhamdulillah dari aktif di Senandung Hikmah banyak temen
termasuk Bang Nata ini juga. Jadi kenal sama media, kenal sama banyak teman-teman di aktif organisasi lainnya. Dan alhamdulillah sempat juga 2004. Jadi selesai kuliah 2003. 2004 Senandung Hikmah mewakili Sumsel ikut dalam ajang Festival Nasib Indonesia di Indonesia. Dan dari situ alhamdulillah banyak dikenal dan banyak mengenal. Alhamdulillah. Dari berkarir di Nasib ini Kak sudah berapa lama berarti Kak? Kalau 2095 masuk berarti dari 95 sekarang tahun 2021 berarti berapa? 26 ya? 26 tahun ya? 26 tahun lebih lah ya. Usianya berapa? Mungkin seusia Bang Hatta. Iya. Dari iya ya benar. Iya, 26 tahun ya. 26 tahun. Jadi masa perak sudah lewat. Wah, tinggal masa kejayaan. Alhamdulillah, tapi emang seru ya dari teman-teman terlibat di Senandung Hikmah itu dari sekolah awal tamat SMA. Ada juga yang masih SMP, Bang Usep tuh masih SMP dulu ikut. Nah, di situ ya ketemu sama teman-teman yang memang hobi musik dengan latar berbeda. Ada yang hobi dangdut, ada yang hobi R&B kayak Mas Uni ya. Nah, sementara saya dulu dengeran saya musik slang, manfaat. Jadi memang kumpul di Senandung Hikmah dengan racikan yang beda-beda. Iya. Nah, jadi kita cerita Senandung Hikmah nih. Nah, Kak, dari Senandung Hikmah, sekarang ini kan Kakak sebelum di Bahasa sini Oh iya. Jadi alhamdulillah waktu tamat kuliah sempet melamar kerjaan dan terima di konsultan penilai di Palembang. Sempat juga bekerja di kontraktor di daerah Jogja dulu daerah Gamping ya, Gamping. Itu ada proyek di sana, tapi nggak betah rasanya meninggal keaktifan di di Palembang nih. Sempat berpikir kenapa nggak berkarya di Palembang aja kan, cari peluang kerja atau membuat peluang kerja di Palembang kan. Jadi saya tinggalkan. Aku tinggal ke yang di Jogja tuh, udah balik Palembang lagi. Nah, pas balik di Palembang? Nah, sempet itu 2003 balik ke Palembang ya setelah tamat gitu. Masuk di Indosiar kan. Dari situ ya kayaknya ini punya skill yang mungkin teman-teman yang nggak bisa nyanyi ataupun salah satu anugerah yang diberikan Allah buat saya dan teman-teman. Saya pengen fokus di Senandung Hikmah. Tapi sempet juga kerja di konsultan Bali, kerja lagi di konsultan. Jadi 2010 nggak terlalu aktif. Kemudian 2013 tapi sebelumnya karena aktif di Senandung Hikmah, saya juga pernah dilibatkan di Bas Radio dulu, di waktu terlibat di Basnas di awal itu kita bentuk Garda Basnas ya. Jadi sesuai surat keputusan dari pengurus Basnas Sumsel tahun 2011 itu dibentuklah Garda Basnas dan saya rekan-rekan Senandung Hikmah termasuk di dalamnya. Garda Basnas itu gerakan pemuda Basnas yang membantu sistem kerja dari ini kan, pendistribusian juga hal-hal lain terkait hubungan masyarakat humasnya kan. Nah di situ sempat juga ditawarin jadi host di PAL TV ya, kalau dulu sempat nonton pernah di setiap Ramadan ya. Bukan, kalau di PAL TV itu acara cawisan. Cawisan dengan Ustaz. Dengan Ustaz, dengan Cik Abi dulu ya. Jadi alhamdulillah nggak nyampe setahun. Tidak diperpanjang. Jadi alhamdulillah ada pengalaman jadi host PAL TV di radio, dan itulah yang akhirnya mengantarkan saya ikut dalam seleksi Komisi Penyiaran Indonesia daerah. Jadi begitu 2011 2012 ada bukaan untuk penerimaan anggota Komisi Penyiaran Indonesia daerah Sumatera Selatan, dan saya ikut dalam seleksi itu dan alhamdulillah dipercaya dan dilantik
oleh Bapak Gubernur 2013-2016 itu satu Masa Pak periode. Nurdin. Ya, sampai diperpanjang sampai 2017 kalau nggak salah. Dan setelah itu mencari lagi. Itulah sedikit pengalaman. Tapi kalau sekarang nih Kak, baru dilantik 1 minggu Ya. oleh Pak Gubernur di Basnas ini. Nah, untuk kedepannya mungkin kalau ada program-program boleh disampaikan. Waduh, ini alhamdulillah karunia Allah yang mudah-mudahan saya minta support dukungannya biar amanah, tidak menyalahi jabatan karena selaku wakil ketua bidang 2 pendistribusian zakat infak sedekah di Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan ini tentunya menghimbau juga teman-teman yang mungkin berkecukupan, yang memang secara finansial bahwasanya harta kita itu ada bagian orang lain ya. Jadi zakat itu satu kewajiban rukun Islam yang mungkin banyak yang belum tahu atau belum menyalurkan zakatnya, padahal sudah wajib zakat. Nah, untuk itu mari kita galang kekuatan umat Islam, peduli sesama dengan menyalurkan sebagian harta kita, zakat kita, infak kita, sedekah ke Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat karena uang yang ada di Basnas Sumsel ini memang harus dihabiskan, harus disalurkan ke mereka yang membutuhkan. Ya. Nah, untuk program-program ada program apa nih? Oh, di Badan Zakat. Banyak sekali program-program yang ada di Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan, antara lain Sumsel Cerdas, Sumsel Takwa, Sumsel Peduli, Sumsel Makmur, Sumsel Sehat. Nah, itu program utamanya. Ya, turunnya program-program yang sifatnya konsumtif ada, untuk produktif juga ada pemberdayaan ya, pemberdayaan masyarakat. Jadi kita juga butuh dari TN Media ini untuk untuk mensiarkan rukun Islam yang ketiga ini setelah sholat itu zakat ya. Itu harus potensi ini benar-benar dimanfaatkan dan termanfaatkan oleh umat Islam di Sumatera Selatan khususnya di Palembang ini ya. Palembang kalau bahasa sini kan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu lembaga yang dibentuk pemerintah yang mengelola zakat, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Tentu Badan Amil Zakat ini kalau Basnas pusat itu di provinsi di ibu kota, kalau di provinsi itu Basnas Sumsel, di kabupaten dan kota ada tersendiri Basnas kota dan Basnas kabupaten. Selain itu juga dibantu oleh perkumpulan masyarakat, organisasi masyarakat dan instansi itu bisa membentuk Basnas sendiri. Bisa membentuk namanya LAS, namanya Lembaga Amil Zakat. Nah, jadi secara koordinatif Basnas Sumsel membantu untuk merekomendasikan dan membina las-las yang ada di masyarakat. Nah, jadi kalau teman-teman mau buat las bisa. Artinya lasnya juga nanti laporan ke Basnas ya. Jadi secara kontinu. Jadi potensi yang ada di Sumatera Selatan ini benar-benar emang tergali gitu kan. Cukup sekian kawan-kawan TN Media, kita ngobrol bersama Kak Edi Purnomo sebagai Wakil Ketua Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan untuk selalu like, share, dan subscribe channel kita TN Media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.